Nah saudara, hari ini kita akan membaca dari kitab Daniel. Kita akan sama-sama melihat satu bagian masuk dalam gambaran apokaliptik atau nubuat di dalam kitab Daniel. Mari kita membaca Daniel pasal yang ke-7. Kita membaca ayat yang ke-1 sampai 7. Hari ini kita akan mencoba melihat bagaimana kitab Daniel memberikan sudut pandang untuk memahami kerajaan-kerajaan yang menindas dan menghancurkan umat Tuhan. Kita akan membaca Daniel 7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Saya mengajak kita membaca bergantian, saya membaca ayat yang pertama, saya mengajak saudara membaca ayat yang kedua, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-7. Daniel 7 ayat 1. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu dan inilah garis besarnya. Dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua, rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Sudah sampai di sini pembacaan kita, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami mohon Tuhan yang tolong kami, sehingga di tengah-tengah arus politik di dunia, kami tahu di mana tempat kami. Biarlah kami tidak kehilangan orientasi, dan tidak kehilangan kesulitan untuk bertahan di dalam Tuhan dan menang. Karena kami perlu kesulitan-kesulitan ini, tapi kami perlu mendapat penyertaan Tuhan sehingga kami menang di tengah-tengah kesulitan yang ada. Biarlah kami tidak hidup terlena oleh karena keadaan yang baik yang membuat kami tidak awas terhadap serangan si jahat. Tapi biarlah di dalam setiap kesulitan yang kami hadapi, Tuhan rela menyertai kami. Tuhan, berikanlah firman-Mu pada hari ini, kasihani kami, biarlah kami tidak dibiarkan tersesat, sebab Tuhan rela memberikan firman kepada setiap kami. Sertailah hamba-Mu yang hina ini, biarlah Tuhan memberikan limpah firman untuk kami semua. Kiranya Tuhan tolong kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sudah sekalian, kita melihat di dalam gambaran kitab Daniel pasal 7 ini masuk ke dalam gambaran apokaliptik. Apokaliptik berarti memberikan penglihatan terhadap apa yang tadinya tertutup. Ada tudung yang dibuka sehingga orang dapat melihat apa yang tadinya tertutup. Jadi kitab apokaliptik justru adalah kitab pengungkapan, kitab pewahyuan, kitab yang memberikan penjelasan terhadap apa yang tadinya merupakan misteri. Seorang bernama Origen, seorang bapak gereja di abad yang ketiga, masuk abad yang abad yang ketiga. Di dalam abad yang ketiga, Origen mengatakan bahwa terang adalah sesuatu yang datang dari bawah ke atas. Maksudnya apa ya? Maksudnya adalah terang diberikan di bawah, supaya kita dapat memahami apa yang ada di atas. Apa yang kelihatan di bumi, apa yang kita pahami secara sehari-hari, itulah yang perlu diterangi supaya kita mendapatkan pengertian untuk memahami apa yang ada di atas. Jadi gerakannya bukan dari atas ke bawah. Kita mau mengerti Tuhan di surga, lalu kita bisa memahami apa yang terjadi di bumi. Yang ditekankan di dalam pemikiran Origen adalah kita justru memahami apa yang ada di bumi,
supaya kita bisa mengerti apa yang ada di surga. Tapi bagaimana memahami yang di bumi kalau kita tidak tahu apa guna dari segala yang ada di bumi? Makanya kita mesti tahu kenapa ada penciptaan, apa yang Tuhan maksudkan dengan segala hal yang Tuhan jadikan. Kenapa Tuhan menciptakan kita? Kenapa Tuhan menciptakan seluruh bumi? Kenapa Tuhan menciptakan segala hal yang ada? Nah, dengan firman Tuhan kita menjawab hal-hal ini, dan karena itu kita mengerti apa yang ada di bumi. Baru pelan-pelan kita mulai mengerti apa yang belum kelihatan sekarang, apa yang masih misteri yang kita belum bisa pahami. Jadi bagi Origen, terang Tuhan menerangi yang kelihatan. Barulah yang tidak mungkin kita lihat, yang tidak bisa kita akses, pelan-pelan bisa menjadi jelas. Kalau begitu bagaimana memahami nubuat? Bagaimana memahami berita tentang surga? Bagaimana memahami tentang masa depan yang belum terjadi sekarang? Origen akan mengatakan, engkau mengerti dulu hal yang jelas, baru hal yang tidak jelas akan mendapatkan gambaran penjelasan melalui hal yang jelas yang engkau temukan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi firman Tuhan menerangi kehidupan sehari-hari, dan firman Tuhan memberikan penjelasan tentang kenapa kita ada di bumi dan apa yang harus kita kerjakan di sini. Nah maka saudara, Alkitab bukan buku tentang surga. Alkitab adalah buku tentang bumi. Alkitab memberikan penjelasan tentang apa yang ada di sini. Saudara, di dalam tradisi bapak-bapak gereja ada dua aliran penafsiran tentang kebenaran firman Tuhan. Ada yang mengatakan sebenarnya segala hal yang kita bisa pahami itu semua akan berujung pada misteri. Jadi kita tidak mungkin mengerti. Kita adalah orang yang hidup di dalam keterbatasan. Pikiran kita begitu rendah. Cara kita berpikir begitu terbatas. Dan kemampuan kita berpikir tidak mungkin membuat kita bisa mengakses Tuhan. Maka kita tidak bisa mengenal siapa Tuhan. Dan karena itu dari pengertian Tuhan tidak bisa dikenal, baru kita bergumul. Dan kita coba mencari tahu jawabannya dari kitab suci. Siapakah Tuhan? Bagaimana mengerti dia? Bagaimana mengenal yang tidak bisa dikenal ini? Lalu dari firman saya mengenal Tuhan. Setelah saya mengenal Tuhan, baru saya mengerti kenapa saya ada di bumi. Saya terjerat di bawah. Saya ada di dalam dunia yang penuh dosa. Lalu saya ingin tahu bagaimana keluar dari sini. Bagaimana bisa mendapatkan penebusan? Bagaimana bisa kembali kepada Tuhan? Nah, jadi gerakannya adalah dari kenal Tuhan, lalu saya mulai kenal apa yang ada di bumi. Saya mulai kenal apa yang ada di dalam kehidupan saya sehari-hari. Mulai memaknainya dari kondisi yang tadinya misterius. Nah, ini adalah gerakan pertama atau gaya metode yang pertama. Orang-orang seperti Gregory dari Nazianzus, Gregory dari Nisa, ini mempunyai pendekatan seperti ini. Dari misteri, pelan-pelan kita mengerti. Nah, Origen punya pendekatan sedikit berbeda. Dia memulai dari bergumul tentang apa yang ada di sini. Bisakah engkau kenal Tuhan? Bisa. Bagaimana cara kenal Tuhan? Dengan berusaha memahami dulu apa makna dari keberadaan yang ada di sini. Nah, maka setelah saudara mengerti apa yang ada di dunia, berdasarkan terang Tuhan, saudara mulai mengerti bahwa apa yang bisa kita pahami tentang Tuhan bisa digambarkan lewat apa yang kita mengerti di sini. Kalau begitu bagaimana kenal Tuhan? Kita bisa kenal Tuhan melalui semua pengertian yang ada di bumi, tapi kita jadikannya sebuah simbol untuk mengerti Dia yang tidak kelihatan. Nah, saudara, ini pemikiran yang alternatif dari pemikiran yang pertama. Kita sangat-sangat mengerti cara pikir pertama. Tuhan kita kenal, baru kita mengenal diri kita. Dari kenal Tuhan, baru kita kenal apa yang ada di bumi. Tapi Origen punya pendekatan beda. Dari yang di bumi, baru kita bisa kenal Tuhan. Loh, kok bisa begitu ya? Kenapa dari yang di bumi baru kenal Tuhan? Karena Tuhan tidak mungkin dikenal kecuali dengan cara yang kita harus batasi. Maka aspek yang kita kenal dari Tuhan adalah aspek yang terbatas. Tuhan itu terbatas. Loh, Tuhan kok terbatas? Origen ini sesat ya. Yang dia maksud bukan Tuhan itu lemah. Yang dia katakan bahwa Tuhan itu terbatas untuk diketahui. Yang tidak terbatas tidak mungkin kita ketahui. Maka yang bisa kita ketahui tentang Tuhan, itu pasti aspek yang terbatas. Itu sebabnya dia mempunyai pola pikir yang unik. Dia mempercayai bahwa kesempurnaan itu ada dalam keterbatasan. Kenapa ya kesempurnaan ada dalam keterbatasan? Karena yang tidak terbatas toh kita tidak bisa tahu. Berarti tidak mungkin kita ketahui.
Dan kalau itu perlu kita ketahui tapi kita tidak bisa tahu, berarti kita tidak mungkin kenal Tuhan. Maka yang tidak bisa kita ketahui tentang Tuhan memang tidak perlu kita ketahui. Nah, saya coba menjelaskan ini dengan sedikit contoh ya. Nanti dari pemikiran Thomas Aquinas kita akan mendapat penjelasan lebih baik. Nah, saudara sekalian, kalau saudara mau kenal saya, saudara kenal saya dengan kenal wajah saya. Saudara kenal saya dengan kenal di mana saya tinggal. Tapi saudara tidak perlu kenal saya berdasarkan jumlah molekul yang ada di badan saya. Saudara nggak perlu tahu densitas tulang saya. Saudara nggak perlu mengerti betapa tebal kulit saya. Itu informasi yang tidak relevan untuk relasi saudara dengan saya. Dan kalau saudara mau kenal saya, saudara tidak mungkin akan diberkati dengan informasi-informasi yang terlalu detail. Kalau saudara tanya, Pak, bolehkah saya kenal Bapak lebih baik lagi? Bolehkah kasih tahu sedikit tentang diri Bapak? Oke, kuku saya tebalnya kira-kira 1/4 milimeter. Dan di dalam berapa bulan dia akan tambah panjang sekitar berapa milimeter. Sudah bilang itu informasi kurang relevan loh Pak. Oh ya oke, saya kasih yang lebih relevan lagi ya. Bahwa setelah dicek ternyata jumlah sel darah merah dalam badan saya adalah sekian. Sudah makin bingung, itu informasi saya kurang perlu. Yang saya perlu adalah saya mengerti bagaimana Bapak berelasi, Bapak punya hobi apa, siapa tahu hobinya mirip dengan saya. Oh jadi kamu tidak perlu tahu berapa jumlah sel darah merah di tubuh saya? Nggak perlu. Tapi itu informasinya ada tapi saya nggak perlu. Nah saudara, apa sih yang saudara perlu ketahui tentang Tuhan? Perlukah saudara tahu apa yang dilakukan Tuhan 5 abad sebelum mencipta? Adakah 5 abad sebelum ciptaan? Ini membingungkan ya. Tuhan, sebelum engkau mencipta engkau ngapain? Nggak tahu. Nah, Tuhan nggak bisa diketahui, misteri. Origen mengatakan yang itu nggak perlu diketahui. Batasilah pengenalan akan Tuhan, sehingga engkau akan mendapatkan Tuhan yang terbatas. Iya tahu Tuhan nggak terbatas, tapi yang kau bisa kenalkan versi terbatasnya. Atau aspek yang terbatas dari Tuhan. Nah itulah yang perlu. Nah ini pendekatan sangat menarik, karena akhirnya entah mempengaruhi langsung atau dipakai dengan cara mirip oleh Thomas Aquinas. Thomas Aquinas mengatakan hal yang sama. Saudara dan saya bisa mengenal Tuhan pakai bahasa analogis. Apa itu bahasa analogis? Yaitu dari apa yang kita ketahui di bumi, baru kita bisa kenal Tuhan. Misalnya Alkitab mengatakan Allah itu kuat. Sudah mulai pikir, kuat itu kayak apa ya? Lalu Alkitab mengatakan Allah kuat seperti seekor singa yang mengintai mangsanya, menerkamnya dan tidak ada yang bisa melawan. Seperti itulah Allah kepada musuh-musuhnya. Oh, jadi saudara bisa tahu Allah itu kuat lewat tahu singa. Kalau singa pun saudara nggak tahu bagaimana bisa kenal Tuhan. Alkitab mengatakan Allah kuat seperti singa. Lalu saudara bingung, singa itu apa ya? Waduh, ini orang harus dijelaskan tentang singa dulu. Singa tuh kayak kucing tapi lebih gede. Oh, yang meong-meong itu. Oh, ini nggak meong sama sekali enggak. Terus singa tuh apa ya? Ya kalau saudara nggak tahu singa, bagaimana bisa kenal Tuhan? Jadi untuk kenal Tuhan bagaimana? Ya mesti tahu singa dulu. Nah ini gaya Origen. Supaya engkau kenal Tuhan, kau harus kenal dulu apa yang ada di bumi. Dan setelah itu, kalau pakai bahasanya Thomas Aquinas, engkau akan mengenal Tuhan memakai bahasa analogis. Allah itu baik. Sebaik apa ya dia? Seperti ibu yang memelihara anaknya yang masih bayi. Wah, saya ngerti ini. Waktu lihat seorang ibu menggendong anaknya yang bayi, rasanya kok sangat lembut sekali. Ibu-ibu itu kalau gendong anak itu natural sekali ya. Bapak-bapak kalau gendong anak cukup mengkhawatirkan. Ini jatuh nggak nih? Tahu nggak sih cara pegangnya? Lalu kalau lihat ibu-ibu pegang anak benar-benar nyaman, benar-benar pas. Biarpun ini anak orang lain. Makanya kalau ada ibu-ibu gendong anak ini potensi jadi penculik karena nggak ada yang curiga. Kalau bapak-bapak, maaf ya Pak, semengerikan, bukan semengerikan, sekuat Pak Saud itu misalnya. Dia gendong anak sudah nggak kenal langsung diambil. Apa lu? Mau apa kamu? Karena wajahnya seperti orang yang tangguh begitu ya. Saya nggak pakai kata garang, tangguh. Nah saudara, ketika dikatakan ibu menggendong anak penuh cinta kasih, demikian Tuhan mencintai kamu. Inilah yang ada di dalam kata El Shaddai. Apa itu El Shaddai? Kita sering salah mengerti El Shaddai artinya Allah Maha Kuasa. Apalagi dipopulerkan oleh lagu-lagu Kristen. Tapi arti El Shaddai bukan Allah Maha Kuasa. Arti El Shaddai adalah Allah yang menyusui bayi. Siapa bayinya? Kita semua bayinya. Allah menyusui kita? Ya, melalui hasil alam yang dia izinkan kita bisa nikmati. Allah adalah seperti seorang ibu yang penuh cinta kasih. Yang memberikan dirinya kepada anaknya. Yang memberikan makanan melalui menyusui anaknya. Ini gambaran indah sekali. Maka saudara, kalau tidak pernah tahu bagaimana ibu merawat anak, sulit mengenal Allah.
Maka pendekatannya bagaimana? Nah ini jeniusnya Origen ya. Apakah pakai unsur misteri? Kenalilah Tuhan, baru kenalilah bumi. Kenalilah Tuhan, baru kenalilah manusia. Kenalilah Tuhan, baru kenalilah politik. Kenalilah Tuhan, baru kenalilah organisasi, pertemanan, keluarga, dan lain-lain. Tapi Origen mengatakan mungkin bisa dibalik. Kenali dulu segala yang ada di bumi. Dalam bijaksana Tuhan tentunya. Mengerti kenapa Tuhan menginginkan kita ada di bumi ini. Mengerti apa yang terjadi di bumi. Lalu saudara mulai belajar, berinteraksi. Saudara mempunyai pengetahuan yang cukup. Makin saudara mempunyai pengetahuan tersebut, makin banyak analogi yang bisa dipakai untuk mengenal Tuhan. Nah itulah pendekatan yang sangat indah. Dan dengan demikian, ini sesuatu yang berharga untuk kita menafsirkan nubuat. Nubuat itu adalah gambaran yang sangat-sangat banyak mengandalkan metode analogi. Seperti seekor kambing, demikianlah bangsa-bangsa nanti di masa depan. Nah saudara kalau belum pernah tahu kambing, apalagi saudara orang kota, cuma tahu kambing sudah dalam bentuk sate. Kambing kayak apa ya? Oh kayak gitu ya, lucu ya. Kambing yang hidup seperti apa? Ini jadi satu hal yang masuk dalam bayangan saudara. Lalu saudara mulai mengerti dari kitab suci. Kambing itu binatang. Binatang itu harusnya ditaklukkan oleh manusia. Maka kalau kita melihat di dalam nubuat Daniel, dikatakan pemerintah itu mirip binatang. Siapa bisa menguasai binatang? Harus manusia. Maka Tuhan mengirimkan anak manusia. Anak manusia artinya apa? Manusia, tapi anak. Anak artinya apa? Someday dia akan menjadi ahli waris. Dialah yang akan menaklukkan binatang. Karena ini yang Tuhan berikan di dalam Kejadian. Manusia bertambah banyak dengan beranak cucu. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas binatang yang ada di udara, binatang yang ada di laut, dan binatang yang ada di darat. Nah karena kita mengerti gambaran ini, maka bahasa nubuat lebih mudah untuk kita mengerti. Jadi saudara, metode penafsiran kadang-kadang bukan karena saudara sudah belajar puluhan SKS, belajar filosofi dan hermeneutics. Kadang-kadang belajar hermeneutics jadi kena karena sudut pandang yang diubah sedikit. Ini yang namanya Copernican Revolution. Revolusi terjadi karena sudut pandang yang diubah, bukan karena tambahan informasi. Dengan demikian saya ngerti, oh begini toh mengerti nubuat. Aduh saya kira nubuat itu mengarang-ngarang. Itu bukan nubuat, itu namanya kalau Pak Tong bilang lu buat-buat. Jadi ada nubuat, ada lu buat-buat. Nah kalau nubuat tidak bisa ditafsirkan sembarangan. Petrus sudah mengatakan, saudara kita Paulus menulis tentang hal ini, tentang eskatologi. Dan di dalam tulisannya itu banyak hal yang sulit dimengerti. Jadi Petrus pun kesulitan memahami Paulus. Apalagi kita ya. Petrus saja susah, maka waktu kita baca kitab Perjanjian Baru, baca surat Paulus susah. Lalu mahasiswa STT kalau ikut kuliah surat-surat Paulus, kalau dapat C masih oke lah ya. Kok cuma dapat C? Petrus kira-kira dapat berapa ya? Mirip-mirip saya lah. Karena Petrus juga mengatakan yang ditulis Paulus itu sulit. Tetapi, nah ini diingatkan oleh Petrus. Orang yang binasa memutar balikannya jadi kebinasaan mereka sendiri. Jangan diputar balikan. Jangan sembarangan menafsirkan nubuat. Nubuat tidak gampang. Tetapi jangan sembarangan memahaminya. Nah maka nubuat bukan perkiraan yang subjektif adanya. Kalau saya baca nubuat lalu saya mengatakan ini artinya. Saudara bisa tanya kenapa dapat kesimpulan itu ya? Mengapa bisa ambil konklusi itu? Adakah jalan menuju kesimpulan itu yang saya juga bisa telusuri supaya saya bisa konfirmasi dan setuju kalau ternyata jalan itu sangat-sangat bisa dipertanggungjawabkan. Nah inilah sebenarnya tujuan dari studi akademik. Apa sih studi akademik? Studi di mana hasil studi saudara dan jalan menuju hasil itu. Ini dipamerkan ke publik untuk direspons, untuk direply. Silakan balas, silakan tulis jawabannya. Maka saudara yang mau belajar secara serius, dia mesti tulis artikel. Yang mau dapat gelar di dalam akademik, dia mesti tulis jurnal. Kenapa mesti tulis jurnal? Supaya orang-orang yang sama ketatnya belajar dengan saudara bisa memberikan masukan tentang kesimpulan dan jalan menuju kesimpulan yang saudara ambil. Maka kita tidak bisa tidak mempertanggungjawabkan pendapat yang kita miliki. Nah maka Origen memberikan sumbangsi besar dari abad ketiga, sudah sangat lama. Mari tafsirkan Alkitab berdasarkan pengetahuan umum yang kita miliki. Engkau mengerti bagaimana jalan hidup yang engkau jalani, coba pengertian itu menjadi analogi untuk mengenal Tuhan. Saudara mempunyai tangan,
Saudara, kalau berperang ya, orang berperang, pemimpin perang akan mengacungkan tangan dengan simbol senjata atau pegang senjata di tangannya. Dia akan serukan maju. Sebelum dia serukan maju, dia biasanya akan memberikan pidato penyemangat. Kalau kita mati, kita selamat. Kalau kita hidup, kita menang. Mati atau hidup, dua-dua keuntungan. Nah ini misalnya pidato seperti ini. Bikin orang berani perang. Lalu setelah itu dengan tangan teracung, pemimpin atau raja memimpin seluruh rakyat, seluruh tentara pergi berperang. Nah ini kita mengerti. Maka waktu kita baca dikatakan Tuhan adalah Allah. Dengan lengan teracung, aku akan melawan Mesir. Wah saudara langsung tahu, ini Tuhan lagi ngajak perang sama Mesir. Tuhan mau katakan, ayo Mesir, saya mau bawa tentaraku menyerang kamu. Nah ini gambaran yang kita bisa pahami dari melihat kitab suci. Nah maka saudara mari coba kita pahami bagaimana cara umum membuat kita dapat mengerti nubuat dari Tuhan. Nah di dalam pasal yang ke-7 dikatakan Daniel melihat penglihatan. Dan nanti di dalam ayat-ayat akhir dari pasal ini dikatakan Daniel sangat gelisah karena penglihatan ini di ayat 28. Kenapa Daniel gelisah? Karena ini ternyata adalah penglihatan tentang bangsa-bangsa yang menghancurkan Israel. Ini penglihatan berat loh ya. Saudara, Daniel tidak dapat mimpi untuk tahu nanti lomba Formula 1 siapa yang menang. Nanti yang menang Piala Dunia siapa. Nanti menang Liga Champions siapa. Enggak. Dia enggak dapat pengetahuan yang akan menguntungkan dia. Tapi dia dapat pengetahuan yang menakutkan. Dia dibukakan oleh Tuhan tentang raja-raja yang akan menghancurkan bangsanya. Dan raja-raja yang menghancurkan bangsa ini mempunyai beberapa karakteristik yang umumnya orang akan kaitkan ya dengan bangsa-bangsa yang menguasai Israel. Yang pertama adalah Babel, yang kedua adalah Persia, yang ketiga adalah Makedonia, dan yang terakhir adalah Romawi. Nah meskipun ada kemiripan indah dari empat ini, namun nubuat itu menolak untuk dikaitkan hanya kepada satu peristiwa dalam sejarah. Nubuat itu selalu bersifat analogis. Nubuat itu akan berguna untuk setiap zaman. Di dalam zaman-zaman yang ada, akan selalu ada kondisi yang relevan dengan sebuah nubuat. Nah maka nubuat sangat penting supaya kita bisa memahami kondisi sekarang. Nah itu sebabnya meskipun 4 kerajaan ini punya karakteristik yang sangat gampang dipin down, dikaitkan dengan 4 kerajaan tadi. Misalnya dikatakan binatang yang pertama mempunyai wajah seperti singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Banyak yang mengatakan Babel itu punya gambaran simbol kerajaan singa bersayap. Jadi ini Babel dong. Lalu di bagian selanjutnya, binatang yang kedua adalah beruang yang berdiri pada satu sisi. Dan 3 tulang rusuk masih ada di mulutnya di antara giginya. Kemudian dikatakan, mari makanlah daging banyak-banyak. Ini Persia. Kenapa Persia? Karena Persia itu tadinya satu dengan kerajaan Media. Tapi kemudian dia menjadi kuat hanya di dalam Persia saja. Media makin lama makin hilang. Maka dikatakan ini beruang yang berdiri pada satu sisi. Lalu dikatakan di mulut ada 3 tulang rusuk. 3 tulang rusuk itu apa? Ini adalah korban yang dia kunyah yang masih belum habis. Korban pertama adalah Babel. Korban kedua adalah Media yang tadinya satu partner dengan dia. Korban ketiga adalah Israel sendiri. Jadi 3 rusuk ada di mulutnya. Ini sangat bisa ya. Tapi saudara sekali lagi, nubuat bukan untuk dipin down ke satu periode sejarah. Lalu yang ketiga, seperti macan tutul dengan sayap. Ini udah macan tutul ada sayap lagi. Ini apa? Melambangkan apa ya? Oh ini melambangkan kerajaan yang cepat sekali. Nah bukankah kerajaan Makedonia juga cepat? Dari seorang bernama Alexander Agung, hanya di dalam waktu beberapa tahun taklukan begitu banyak bangsa. Sampai ke perbatasan India. Nah Alexander Agung gagal lanjut ke India karena dia keburu meninggal. Dan orang India akhirnya bisa nari-nari. Ya, cari pohon, cari tiang dan nari. Bebas dari Alexander Agung. Nah saudara, ini kerajaan cepat sekali. Karena Alexander Agung mati begitu muda. Dan di dalam usia begitu muda dia sudah taklukkan begitu banyak kerajaan. Nah prestasi besar ini diidentikan dengan kecepatan macan tutul bersayap. Yang keempat adalah kerajaan Roma dikatakan. Karena begitu dahsyat dan punya tanduk-tanduk yang akhirnya dikuasai oleh satu tanduk yang besar. Bukankah ini Senat Roma? Senat Roma itu dianggap sebagai tanduk-tanduk. Lalu satu tanduk yang paling besar adalah kaisar atau raja yang akhirnya muncul menggantikan cara pemerintahan senat. Tadinya Romawi itu republik dipimpin senat. Setelah itu sejak zaman dari Octavian berubah menjadi kerajaan, kekaisaran dipimpin oleh satu kaisar. Nah ini kan sangat nyambung. Memang bisa nyambung
Tapi sekali lagi, karakter yang ada di sini adalah untuk kita memahami sejarah di dalam zaman kapanpun. Nubuat selalu bersifat fluid, bisa ditafsirkan untuk segala periode. Itulah sebabnya nubuat mempunyai simbol yang mempunyai makna secara teologis, tetapi bukan makna secara historis saja. Makna secara historis penting, tetapi makna secara teologis juga sangat berguna untuk kita sekarang. Nah maka saudara, mana sih binatang ini? Apa yang Daniel mau katakan tentang binatang-binatang ini? Dan apa gunanya ini bagi kerohanian orang percaya pada saat ini? Nah saudara, sebelum kita membahas ini, kita perlu tahu dulu latar belakang. Kita perlu masuk ke dalam dunianya Daniel. Kita perlu merasakan apa yang kira-kira Daniel pikirkan dan rasakan dalam hal ini ya. Nah ini metode penafsiran yang dipopulerkan oleh Friedrich Schleiermacher di dalam abad yang ke-18 akhir, 19 awal. Dia mulai menulis di akhir abad 18 dan di awal abad 19 dia menjadi orang sangat berpengaruh. Saudara, waktu Schleiermacher meninggal ya, waktu mayatnya dibawa dari gereja menuju ke pemakaman, seluruh jalan dipenuhi orang yang memberikan penghormatan terakhir kepada dia. Dia dianggap tokoh kebudayaan yang sangat penting bagi Jerman. Dia salah satu tokoh pelopor romantisisme Jerman. Dia seorang teolog, tapi pikirannya sangat berpengaruh di dalam dunia sosial. Banyak teolog, pengaruhnya bukan hanya dalam gereja, tapi di dalam dunia sosial. Saya harap saudara menjadi teolog yang baik, dan saudara punya pikiran mempengaruhi dunia sosial dari sudut pandang teologi. Di sini ada para mahasiswa STT juga ya, ada Judika, kemudian ada siapa, saya lupa nama satu lagi. Gilbert, mendadak hilang. Nah saya harap baik Gilbert maupun Judika ini dua mahasiswa yang sangat pintar di kelas, dan harap mereka mengembangkan teologi yang baik. Lalu dari teologi, dunia sekuler dipengaruhi. Schleiermacher bisa lakukan itu. Kalau mereka mengatakan, aduh kami nggak level lah Pak, kami terlalu bodoh dan lemah. Justru orang bodoh yang akan Tuhan pakai. Orang sombong mana mungkin Tuhan pakai. Di dalam segala kelemahan, ada ketekunan, ada kelincahan berpikir, Tuhan akan pakai. Nah saudara, harap kita melihat bagaimana sumbangsi teologi dalam dunia sekuler. Sehingga kita tidak meremehkan konsep berpikir secara teologis. Saudara, Schleiermacher berpikir tentang hermeneutics. Bagaimana memahami dunia kuno yang secara budaya, secara kemajuan teknologi, secara modernitas beda jauh dengan zaman kita sekarang. Zaman dulu zaman yang beda. Cara orang berpikir di zaman dulu beda dengan kita. Terus bagaimana? Maka Schleiermacher menolak untuk memparalelkan manusia di dalam aspek intelektual dan juga perkembangan teknologi. Dia nggak setuju itu. Manusia tidak bisa disamakan dalam informasi dan kemampuan mengelola data yang dia punya. Zaman dulu nggak ada internet, sekarang internet. Zaman dulu orang bepergian naik kuda. Kalau sekarang berpergian saking cepatnya orang cuma bisa bilang wush, wush, wush. Dulu orang punya kemampuan cover dunia begitu sempit. Sekarang orang punya kemampuan untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain dengan begitu pesat. Bukankah cara berpikir sudah akan diubah? Tapi Schleiermacher mengatakan, sebelum manusia berpikir ada intuisi. Intuisi ini, entah engkau hidup di abad kuno maupun modern, sama. Semua manusia punya intuisi yang sama. Semua manusia punya satu pandangan psikologis yang sangat paralel di dalam setiap zaman. Engkau pintar karena begitu banyak teknologi yang kau sudah mengerti zaman ini. Tapi sebelum pikiranmu berpikir, sudah ada wadah yang namanya intuisi. Dan intuisi manusia, entah kamu ada di abad 21, atau kamu ada di abad 1, atau kamu ada di abad 5, sama. Nah maka dari kesamaan ini, kita berusaha untuk menafsirkan. Coba pahami dunia Daniel, bukan paksa Daniel berpikir seperti kita. Coba pahami, apa sih yang ada pada Daniel yang kira-kira kita bisa rasakan juga. Kita bisa merasakan empati karena kita memang bisa berada dalam situasi yang sama. Nah saudara, kalau orang ditekan, dipenjara atau diserang kerajaan lain, kira-kira bagaimana perasaannya? Gak peduli ini terjadi di abad 21 atau ini terjadi di abad ke-6 sebelum Masehi, orang ditekan oleh kerajaan lain akan punya jiwa yang bereaksi secara mirip. Maka kita tidak percaya dengan prinsip bahwa segala hal tidak ada narasi utama yang kendalikan. Ini prinsip postmodern. Pokoknya orang dulu punya perasaan beda dengan sekarang. Nah, kita nggak terima. Saudara ditindas orang, rasanya bagaimana? Sama dengan Israel ditindas Mesir.
Biarpun Israel nggak bisa googling tentang siapa Mesir, nggak bisa tanya AI bagaimana Mesir ini harus dikalahkan, tetapi mereka punya perasaan, intuisi yang mirip dengan kita. Kalau engkau ditindas, rasanya bagaimana? Mirip dengan Daniel. Bayangkan kalau saudara diambil dari Indonesia, lalu dibawa ke negara lain. Dibawa ke negara lain, saudara kehilangan segala identitas kebangsaanmu. Padahal engkau orang yang sangat cinta bangsa Indonesia. Dipindahkan, bisa dari Indonesia, contoh ya, dibawa ke Iran. Lalu saudara dipaksa untuk berpikir dengan cara Iran, diminta untuk berbahasa Parsi, diminta untuk menjadi orang yang mengikuti kebiasaan Iran, diminta menjadi orang yang cuma tahu hidup kalau bisa cocok dengan orang-orang di sana. Wah, saudara akan merasa tertekan, saudara akan merasa kesulitan. Ini yang Daniel rasa. Daniel kan orang kuno, pasti lain, sama. Nah, maka coba kita tempatkan diri secara empatik kepada situasinya Daniel. Dipindahkan dari satu negara ke negara lain. Diperbudak. Dipaksa untuk meninggalkan Tuhannya. Tidak punya akses ke bait suci. Tidak bisa beribadah seperti dulu. Mengalami kegoncangan. Mempunyai pertanyaan yang sulit dijawab. Benarkah Tuhan peduli? Masihkah Allah mengasihi? Jika Allah meninggalkan engkau ditindas seperti ini, masihkah Dia menganggap engkau umat? Kalau engkau umat, di mana rajamu keturunan Daud yang Tuhan janjikan? Kalau engkau umat, di mana bait suci yang Tuhan berikan di dalam zaman Salomo? Kenapa semuanya hilang? Nah, maka Daniel bergumul berat dalam hal ini. Dan saudara, ini bisa kita pahami. Nah, coba kita taruh diri kita di situ, kita mulai pikir, wah Tuhan, kami ada dalam kesulitan karena kami ditindas oleh sebuah kerajaan yang besar. Lalu Tuhan mengatakan, ini kan di zaman Belshazzar ya, kerajaan pertama yang menindas Israel. Misalnya Tuhan mengatakan kepada kita ya, Jimmy, ya Tuhan jangan pusing ya, aku berikan mimpi. Oke, saudara, lalu saya mimpi, kemudian saya mimpi negara pertama yang menghancurkan kita, misalnya contoh Iran, ini contoh ya. Lalu setelah itu Tuhan mengatakan, bukan cuma Iran, nanti akan ada Pakistan juga menindas kamu. Aduh, setelah Iran, Pakistan akan menindas, setelah itu India akan menindas. India juga ikut-ikutan, kemudian setelah itu Australia. Australia, benarkah sahabatku yang dekat itu menindas kami? Iya. Wah, saudara, saya pasti akan tertekan sekali ya. Kok kerajaan-kerajaan mengerikan yang Tuhan bukakan kepada saya? Lalu kapan kita dibebaskan? Kapan kita dapat janji Tuhan? Ini tekanan yang sangat sulit dan penuh dengan penderitaan. Maka Tuhan memberikan gambaran yang bersifat paradoks untuk memberikan realita, kenyataan. Tuhan gak mau pesan yang pura-pura. Tuhan gak bilang ke Daniel, Daniel semua baik-baik saja, padahal enggak. Saudara, saya bicara dengan dengan rekan-rekan saya dari Manado. Orang Manado kan suka makan makanan yang terdiri dari berbagai macam spesies. Jadi apapun spesiesnya, asal pakai sambal Manado, pakai dabu-dabu atau apa, cocok gitu ya. Nah, jadi segala jenis binatang mereka bisa makan. Nah, yang paling mengganggu saya adalah ketika mereka menambahkan seekor anjing pada menu. Saya nggak tega, masa anjing dimakan? Anjing kan binatang yang katanya man's best friend. Tapi orang Manado mengatakan, saking baiknya mereka jadi teman kita, mereka rela memberikan diri bagi kita. Dan kita mengasihi mereka. Lalu saya mengatakan, saya nggak setuju itu. Lalu dia, satu om saya mengatakan, sini saya jelaskan. Dia ini apologetik untuk RW yang paling hebat. Ya, makanan dengan menu anjing ya. Dia apologetik untuk memakan anjing. Jadi dia mengatakan gini, pernah nggak lihat anjing liar? Ya, di Jakarta atau di mana? Kasihan kan, kulitnya udah jelek, kurus begitu. Coba lihat di Manado, mana ada anjing kurus. Anjingnya gemuk-gemuk karena makan apa yang kita tinggalkan. Jadi kita kasih makan dia. Jadi anjingnya bagus-bagus sehat. Kualitas hidupnya kalau mau dinilai 90. Kualitas hidup anjing di Jawa atau di Jakarta mungkin cuma 40. Kasihan. Memang sih gak ada yang makan mereka, tapi mereka hidup kayak begitu. Lalu akhirnya mati, kemudian cuma dibuang gitu aja, dikubur di tempat yang gak jelas. Hidupnya susah. Sedangkan anjing ini benar-benar disayang, diberi makan. Dan sebelum dimasak itu dibelai-belai dulu katanya. Dibelai-belai lalu plak, selesai. Jadi perasaan terakhir dia adalah disayang. Sayang, terus semuanya gelap. Saya pikir-pikir ini lumayan mengerikan tapi kok benar juga ya. Nah ini kan mengerikan ya. Sayang, setelah itu dipukul, mati. Tuhan gak seperti ini loh. Tuhan gak baik-baikin Daniel. Daniel, everything is fine. You are the best. Oh thank you Tuhan. Aku menyertai engkau. Tidak akan ada matahari menyakiti engkau waktu siang. Dan tidak ada kegelapan malam menyakiti engkau waktu malam.
Padang gurun tidak akan menyengat engkau, nggak akan ada kalajengking. Tapi dalam hati Tuhan bilang cuma Babel, Persia, Makedonia, banyak banget. Tuhan nggak begitu loh, Tuhan kasih tahu fakta. Jadi kalau saudara ingin kenal Tuhan, harap kenal satu hal tentang Tuhan. Tuhan itu jujur dan apa adanya. Dan saudara, saya percaya hamba Tuhan juga harus jujur dan apa adanya. Tapi jujur dan apa adanya kadang tidak menyenangkan ya. Kalau kita menyebut dosa itu dosa yang nggak menyenangkan. Kalau hamba Tuhan di Amerika di dalam konteks mereka harus mengatakan homoseksualitas itu dosa. Waduh, bagaimana dia bisa diterima? Akan kesulitan. Puji Tuhan di Indonesia nggak seperti itu. Tapi di sana ini pergumulan berat. Maka saudara, orang-orang yang membela bahwa Alkitab menentang pernikahan sejenis, itu orang-orang harus dihormati. Mereka adalah orang-orang yang rela berbicara demi kebenaran. Karena Alkitab mengatakan, saya sangat kecewa ketika mendengarkan penjelasan dari seorang profesor perjanjian baru bernama Richard Hayes. Richard Hayes menulis di dalam bukunya mengenai moral vision. Dia mengatakan pernikahan sejenis itu gak ada tempat di Alkitab. Alkitab tidak menjelaskan tentang itu dan Alkitab menolak itu sebagai pernikahan yang sah. Jadi siapa yang mempunyai tendensi homoseksual, jangan dibenci oleh gereja, jangan diusir. Tapi harus diberitahu, engkau tidak boleh menikah dengan yang sejenis. Laki-laki yang punya tendensi menyukai laki-laki, berjuanglah mengatasi itu dan jangan memberi makan dosa. Nah itu dia tulis. Ternyata tulisan itu ini tulisan lama. Sebelum Amerika jadi kacau dengan LGBT dan juga pernikahan same sex marriage. Nah sekarang buku-buku lama para teolog dibaca lagi. Bukan karena mau belajar, karena mau diserang. Ada nggak yang menolak pernikahan sejenis? Ternyata Richard Hayes punya buku ketemu. Lalu dia didesak. Coba koreksi, masih nggak kamu di posisi yang sama? Nah saya tidak mau menghakimi Richard Hayes. Saya tidak tahu berapa berat pergumulan dia. Tapi yang saya tahu akhirnya dia membuat seminar mengoreksi pandangan dia. Dia mengatakan dulu saya punya pandangan masih sempit. Sekarang my eyes have seen. I once was blind but now I see. Saya pikir dalam hati, you were once see but now you are blind. Terbalik loh. Dia mengatakan sekarang saya mengerti. Alkitab tidak bisa ditafsir secara literal dalam hal ini. Karena Alkitab mengikuti konsep budaya. Budaya Israel memang laki-laki harus nikah dengan perempuan. Tapi budaya kita sekarang kan gak harus. Nah jadi baca Alkitab itu harus punya sensitivitas kebudayaan. Saya bingung. Apakah Tuhan menetapkan pernikahan laki-laki dan perempuan di zaman Israel? Begitu. Benar? Waktu ada Israel Tuhan bilang, oke, karena budaya Israel nikah laki-laki dan perempuan, saya putuskan menikah laki-laki dan perempuan. Enggak. Kapan Tuhan putuskan laki-laki menikah dengan perempuan? Sejak Adam yang bukan Kurnia. Adam manusia pertama. Sejak Adam di Taman Eden. Ini enggak ada kaitan dengan Israel. Israel belum ada. Tuhan mengatakan kepada Adam, bapa dari semua manusia. Ya kalau saudara percaya Alkitab, saudara akan mengatakan dia bapa dari semua manusia. Kalau saudara enggak percaya Alkitab, ya enggak mungkin saudara diyakinkan oleh argumen apapun yang berkaitan dengan Alkitab. Nah saudara, kalau Tuhan sudah menetapkan ini menjadi menjadi penetapan, menjadi suatu ordinance yang ada di dalam level sebelum ada bangsa-bangsa. Berarti ini tidak berlaku loh argumen yang mengatakan pernikahan laki-laki dan perempuan itu adalah culture sensitive bagian part of the Bible. Mesti ditafsirkan sesuai culture. Enggak. Ini dari Taman Eden, seluruh bangsa, seluruh kaum, seluruh zaman harus tunduk pada prinsip ini. Apakah hanya di Israel Tuhan membagi manusia jadi laki-laki dan perempuan? Sebelumnya ada laki-laki, ada perempuan, ada saya sudah bingung apa sih gender. Ada puan, ada waria, wanita pria katanya. Ada prinita. Nggak ada kan, tetap cuma laki-laki dan perempuan dari dulu sampai sekarang. Lalu bagaimana kalau ada orang punya tendensi seperti ini? Sama dengan tendensi dosa apapun. Orang Kristen tidak boleh usir orang berdosa, harus berikan dia kesempatan untuk tidak berdosa dan tetap diterima. Kalau ada orang punya tendensi, aku kok tendensinya begini ya, saya tahu ini salah, saya akan fight for it. Ya silakan, hiduplah di dalam komunitas gereja. Tapi jangan tidak menguasai diri, jangan tidak mengekang diri. Dan kalau orang mengatakan kasihan dong, yang punya tendensi homoseksual harus mengekang diri. Saya mau katakan semua orang mesti mengekang diri kok.
Yang punya tendensi heteroseksual, apakah boleh sembarangan lihat orang lain lalu ingin bersetubuh dengan orang itu? Nggak bisa. Dia hanya boleh dengan istrinya, atau kalau perempuan hanya boleh dengan suaminya. Dia nggak bisa lihat orang lain lalu mengatakan, saya mau sama yang ini, sama yang itu, dan sama yang itu dan ini. Nggak bisa. Semua orang harus menguasai dirinya. Semua orang harus mematikan dosa di dalam dirinya. Nothing special dengan orang yang punya kecenderungan homoseksual. Dia pun mesti mematikan tendensi yang salah itu. Tapi gereja harus mengatakan salah itu salah. Alkitab yang bilang salah itu salah, tapi jangan benci orang. Orang yang punya tendensi homoseksual itu belum tentu melakukan dosa kok. Kalau mereka menjaga diri, mereka selibat, mereka nggak berdosa. Kalau begitu kenapa kita tolak mereka? Nggak boleh. Tapi kalau mereka mengatakan boleh menikah sejenis, boleh berhubungan seksual sejenis, kita mengatakan yang ini kami tidak bisa terima. Itu jahat di mata Tuhan dan itu dosa. Nah maka mengatakan apa adanya itulah cara Tuhan. Tuhan akan kasih tahu apa adanya. Tuhan bilang ke Daniel, Daniel, saya mesti kasih tahu satu hal sama engkau. Engkau masih akan lihat bangsamu ditindas. Sampai engkau mati bangsamu akan tetap ditindas. Wah kalau saudara sayang sama seseorang, memberikan informasi yang menghancurkan hati orang itu pasti sulit ya. Saya beberapa waktu yang lalu ya ketika dengar talk show antara Joe Rogan dengan temannya. Temannya ini adalah seorang atlet mixed martial arts. Dia atlet UFC, tapi dia kalah melulu, berkali-kali kalah. Lalu Joe Rogan mengatakan, kamu sebaiknya berhenti jadi atlet MMA. Kamu gak ada bakat di sini. Pukulanmu terlalu pelan, gampang ditebak. Waktu kamu mau take down orang, gayamu terlalu pelan. Kamu kurang punya kecepatan, kamu kurang punya gaya tipu. Coba lihat orang-orang lain. Kasih contoh George St. Pierre, ini kalau ngerti UFC ngerti orang ini orang hebat sekali. Dia seperti mau tonjok tahu-tahu take down. Orang lincah bukan main. Nah saudara Joe Rogan mengatakan ke temannya, kamu gak sama dengan George St. Pierre. Kamu beda jauh dengan dia. Kamu kurang berbakat. Gerakanmu lambat, gampang ditebak. Kalau kamu terus bertarung, kamu akan kena penyakit otak. Otakmu akan kena trauma. Kamu akan sangat-sangat kesulitan. Lebih baik berhenti. Wah temannya itu marah loh. Dia tersinggung tapi gak berani marah. Karena dia lebih muda jauh. Dia masih menghormati senioritas. Dia mengatakan, itu kan pendapatmu, saya punya pendapat lain. Saya tahu skill saya. Lalu temannya ini mengatakan, ini sedih sekali saya harus ngomong. Tapi ini fakta. Please, ketahuilah, kamu gak akan bisa netral menilai dirimu. Siapa yang bisa netral menilai diri orang? Ya orang lain. Karena kami melihat dari sudut pandang netral. Dan sebagai teman saya harus bicara dengan sedih. Kamu gak ada bakat. Kamu mesti berhenti. Kalau enggak kamu akan dikalahkan, luka atau cedera permanen. Saya enggak mau punya teman yang menderita seperti ini untuk hal yang enggak perlu. Jadi dia harus beritahu meskipun sulit. Bayangkan ya Tuhan beritahu ke Daniel, ini akan menyakiti Daniel dan Tuhan mengasihi Daniel. Malaikat di dalam kitab Daniel mengatakan, hai Daniel, engkau adalah yang sangat disayang oleh Tuhan. Kalau Tuhan sayang, kenapa Tuhan enggak ngomong yang baik-baik? Kita ada di dalam zaman di mana ngomong harus baik-baik ya. Ada yang mengatakan, ya saya sih senang dengan ketegasan. Misalnya dulu ada Pak Ahok, Gubernur Ahok. Orang bilang, ya saya sih senang sama ketegasan. Tapi kalau bisa ngomongnya jangan belak-belakan gitu. Jadi orang lebih suka ngomong palsu ya. Kalau saya tanya sama saudara, kira-kira ada masukan apa untuk saya? Lalu saudara jawab, oh enggak ada. Lalu saya perlu masukan gak dikasih tahu, bisa mati loh saya. Bayangkan kalau saya ada di atap sebuah gereja. Misalnya ada pembangunan misalnya CIT, lalu saya berkunjung ke pembangunan CIT. Lalu saya lihat bangunan makin jalan ke pinggir, gak lihat saya sudah ada di pinggir, sudah mau jatuh. Tapi karena saudara gak mau menyakiti hati saya, saudara ngomong lembut sama saya. Pak, ada apa ya? Sebenarnya gak ada apa-apa Pak, Bapak sudah oke. Oh ya saya mau mundur dulu. Mundur juga baik, Bapak tuh hebat banget ambil keputusan. Majunya kapan, mundurnya kapan, tepat sekali. Lalu saya jatuh mati. Mestinya saudara bilang, Pak jangan mundur terus, Bapak ini gimana sih? Jalan kok gak lihat-lihat? Ini bahaya loh, coba lihat ke belakang. Lain kali pakai mata. Nah kira-kira menurut saudara, orang yang bilang saya orang hebat pengambil keputusan, sama orang yang keras mengatakan lain kali lu pakai mata, baik yang mana ya? Baik yang bilang lu pakai mata lain kali. Begitu saudara bilang, lain kali Bapak pakai mata, saya emosi, saya maju, gak jadi jatuh. Nah ini mirip dengan kejadian di dalam kehidupan dari seorang arsitek yang mendesain Saint Paul Cathedral. Waktu dia mundur-mundur mau lihat kubah yang dibangun, dia sudah dekat mau jatuh. Akhirnya satu orang tukang lihat dia mau jatuh, gak sempat teriak, gak sempat apa, dia langsung ambil cat, langsung coret-coret patung yang baru dibeli. Oh, waduh, orang ini marah sekali. Kok patung dicoret-coret, dia maju gak jadi mundur, gak jadi mati.
Akhirnya tukangnya mengatakan, Bapak lihat Bapak tadi berdiri di mana? Oh ya udah di pinggir ya. Dan Bapak jalan mundur terus kan. Kalau saya nggak rusak patung Bapak nggak akan maju. Iya ya. Nah maka saudara, Tuhan rusak hati Daniel. Tetapi ini perlu. Kenapa perlu? Karena Tuhan mau mengatakan kebenaran. Daniel mesti tahu kebenaran. Nah maka Tuhan bukakan kepada dia. Tapi Tuhan memberikan penghiburan. Penghiburan apa yang Tuhan berikan? Tuhan memberikan kepada Daniel gambaran yang membuat Daniel tahu ada paradoks dalam berita Tuhan. Yaitu ada kesulitan besar, tapi juga ada pengharapan besar. Inilah Tuhan. Tuhan tidak pernah beritakan fakta kesulitan, tanpa juga memberitakan fakta solusinya. Ada solusi Injil di dalam kitab suci. Ada solusi untuk setiap permasalahan manusia. Maka Tuhan memberitahu, lihat kerajaan-kerajaan yang akan datang. Sekarang kita lihat 4 dulu ya, memang cuma 4. Tapi kita lihat ini dulu, baru nanti kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mengenai keadaan atau mengenai kondisi dari sang anak manusia. Menghantam balik kerajaan-kerajaan yang ada. Nah sekarang kita lihat karakternya, dikatakan yang pertama rupanya seperti seekor singa. Mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut. Dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia. Dan kepadanya diberikan hati manusia. Yang kedua seperti binatang, seperti beruang. Yang ketiga seperti macan tutul. Yang keempat adalah binatang besar. Saudara, dari 4 binatang ini, hanya binatang pertama yang mempunyai karakteristik seorang, saya mau bilang seekor, gak boleh seekor ya. Seorang kerub. Kerub ini kan malaikat, masa bilang seekor. Ada teman saya khotbah mengatakan, seekor malaikat hadir. Saya kaget. Setelah selesai saya bilang, lu kenapa bilang seekor malaikat? Malaikat kan ada sayapnya. Lah terus, berarti binatang. Bukan, ngawur. Saya hampir melakukan kesalahan yang sama. Nah saudara, seorang kerub, makhluk sorgawi yang mempunyai ciri-ciri, yaitu 4 kepala, 4 wajah. Ada wajah yang serupa dengan manusia. Ada wajah serupa dengan lembu. Ada wajah serupa singa. Ada wajah serupa Raja Wali. Nah ini adalah kerub. Dan kerub kadang-kadang juga diidentikan dengan saraf atau serafim. Ya. Serafim, kerubim, konon dalam tradisi Yahudi. Berbicara tentang makhluk yang berjaga dekat dengan kemuliaan Tuhan. Mereka adalah penjaga takhta mulia dari Tuhan. Nah maka ketika Daniel lihat mimpi, dia melihat ciri dari kerajaan pertama ini. Kok mirip kerub ya? Adakah kerub like? Adakah surga, suasana surga di dalam kerajaan ini? Nah Tuhan mau mengatakan kepada Daniel, ada. Loh, kerajaan yang menindas umat Tuhan, masa ada karakter mirip surga? Tapi inilah yang Tuhan mau kita belajar. Bahwa di dalam bangsa-bangsa yang kejam sekalipun, mungkin ada penahanan Tuhan. Mungkin ada anugerah Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan berikan sebagai wahyu umum, sebagai anugerah umum, itu mereka maksimalkan dengan cara yang membuat surga sepertinya ada di tengah-tengah mereka. Nah saudara, ini yang kita bisa lihat dalam kerajaan Babel. Ini kerajaan yang mengerikan. Tapi Tuhan mengizinkan kerajaan ini mempunyai kekuatan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Kekuatan yang menggambarkan budaya dengan cara yang begitu limpah. Ini membuat Daniel sadar. Di dalam kesulitan paling besar sekalipun, Tuhan adalah Allah yang tetap memberikan pernyataan yang umum untuk ada di dalam bangsanya. Maka saudara, kita tahu sepanjang sejarah ini bergulir, tidak akan ada bangsa yang jahat sampai sejahat-jahatnya. Sehingga tidak ada lagi aspek baik sama sekali yang ada di dalamnya. Ini sesuatu yang kita bisa terima untuk menenangkan hati. Saudara mau lihat kerajaan paling jahat, di tengah keadaan yang paling jahat, ada berkat Tuhan sedikit di situ. Seorang pengkhotbah ketika datang di Revo 500 di Indonesia, di Jakarta, dia memberikan pesan yang penting sekali. Dia mengatakan, jika orang mau tahu apa bedanya neraka dengan bumi, bedanya adalah apapun yang masih baik, itu nggak mungkin ada di neraka. Sehingga kalau ada satu orang mengatakan, saya punya orang yang saya sayang, tapi dia nggak percaya Tuhan Yesus, dia ada di neraka. Saya mau ke neraka untuk temani dia, karena saya sayang dia. Nah hamba Tuhan ini mengatakan, jangan mau ke neraka. Kenapa? Karena waktu di bumi ada hal baik yang Tuhan masih jaga. Tapi waktu dia sudah di neraka, hal baik itu sudah diambil. Engkau tidak mau ketemu dia. Dia sudah lain dengan yang di bumi. Dia sudah sangat jahat. Karena hal baik yang Tuhan masih topang, itu tidak ada pada dia. Nah maka saudara, kerajaan pertama yang Tuhan gambarkan, ini kerajaan mengerikan. Singa. Wah, waktu Daniel lihat rupa simbolik dari binatang ini mirip singa. Dia mulai ngeri sekali. Ada
binatang, ada kerajaan sebesar singa. Kemudian dikatakan wajahnya wajah singa, kemudian sayap burung Raja Wali. Daniel mulai merasa ada sedikit ciri-ciri kerub di sini. Dan kerub itu tempat berjaganya adalah dekat tahta Tuhan. Kerub lain dengan malaikat-malaikat lain. Kalau malaikat lain itu sering diutus, makanya namanya dalam bahasa Yunani adalah angelos, yaitu dia yang diutus. Malaikat sering bolak-balik surga bumi, mereka seringnya traveling. Kalau di GRI Karawaci ya mirip Adam, Pak Rudi itu kan keliling-keliling terus ke Pontianak, kemudian ke Bali G. Nah ini mereka malaikat. Tapi yang nongkrong di dekat kemuliaan Tuhan itu kerub. Berarti siapa yang nongkrong di sini? Saya juga keliling loh, lumayan malaikat saya. Nah saudara, kerub itu dekat tahta Tuhan, jarang keliling-keliling gitu ya. Meskipun Tuhan seringkali utus mereka untuk menjadi pemandangan bagi nabi-nabi Tuhan. Yeskiel melihat kerub, juga Yesaya melihat kerub atau serafim di bait suci. Nah mereka punya ciri dekat dengan kemuliaan Tuhan. Dan ini bikin Daniel kaget. Ini binatang mengerikan, tapi binatang. Binatang berarti apa? Berarti ditaklukkan oleh manusia. Binatang artinya apa? Ini karakternya mirip dengan kerub. Oh berarti ada sisi baik dalam kerajaan ini. Lalu dikatakan punya kepala wajah singa. Kemudian sayap Raja Wali. Nah kerub biasanya punya 4 wajah. Wajah manusia, wajah Raja Wali, wajah singa, dan wajah lembu. Ini sudah ada singa, sudah ada Raja Wali, tinggal manusia. Ada manusianya, dikatakan lalu binatang ini ditegakkan dari tanah. Sayapnya tercabut, wah berarti karakter kerubnya berkurang. Tapi dia diberikan hati seperti hati manusia. Berarti karakter manusia ditambahkan. Ini kerajaan akan berguna bagi kemanusiaan. Jahat, tapi Tuhan akan ubahkan. Nah saya sangat berharap bangsa-bangsa yang sekarang jahat sama kekristenan menjadi bangsa seperti yang karakter yang pertama ini. Mari doakan ya. Saya sangat terharu waktu mengatakan jumlah kekristenan di daerah yang tadinya kekristenan dianiaya berlipat ganda. Karena orang mulai muak dengan cara pemerintah mereka menangani pakai agama. Agama mengatakan begini, kamu harus mati, kamu harus ditindas, kamu harus dibunuh. Akhirnya orang capek sekali. Kami nggak mau agama seperti ini. Kami nggak mau pemerintah seperti ini. Lalu mereka mulai berpaling kepada iman Kristen. Dan di dalam menganut iman Kristen mereka sadar kami punya harapan. Karena Tuhan adalah Allah yang mendengar doa. Dan mereka mulai rajin berdoa. Mereka jauh lebih rajin loh daripada orang GRI Karawaci. Karena orang GRI Karawaci rajin datang kebaktian. Tapi nggak mau datang persekutuan doa. Nah saudara, orang-orang di dalam penganiayaan mereka berdoa, mereka berlutut, mereka minta Tuhan kasihani bangsa kami. Dan saya sangat ingin juga berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan tidak dengar doa mereka. Mereka untuk berdoa pun harus korbankan nyawa, mungkin kalau ketahuan ditangkap mereka bisa disembelih, mereka bisa dihukum mati. Tuhan dengarlah doa mereka, kasihani mereka. Kalau mereka minta Tuhan mengubah bangsa mereka, ubahlah bangsa mereka Tuhan. Berikan bangsa mereka hati manusia. Berikan bangsa mereka karakter yang menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara pergi ke bangsa manapun selalu ada keindahan unik dari bangsa itu. Saudara biasanya kita punya destinasi turis ya. Kalau mau jalan-jalan kemana? Ini Pak Saud salah satu yang hobi keliling kemana-mana. Mau sharing Pak kemana bagusnya? Sudah pernah lihat paus biru ya Pak? Sudah? Belum? Oh berarti mungkin target berikutnya di liburan berikutnya. Pergi ke sini bagus, pergi ke sini bisa lihat aurora, pergi ke sini bisa lihat jurang canyon yang lebar, pergi ke sini ada banyak pemandangan. Tapi sudah saya tanya di negara mana sih yang nggak ada karakter unik dari keindahan tertentu? Di mana-mana ada. Kalau saudara mengatakan Pak mau pilih liburan kemana, ke Italia atau India, dua-dua ada keunikan, dua-dua ada keindahan yang nggak bisa dipadukan satu sama lain. Maka saudara nggak ada bangsa yang tidak dapat anugerah Tuhan dalam hal keindahan. Saya beberapa waktu yang lalu ini lihat, bukan saya ya, ada rekan yang kasih tahu bagaimana latihan untuk lari secara progres supaya nggak kaget badannya. Dia kasih orang yang latihannya di Kenya. Baru saya sadar, di Kenya pun ternyata ada keindahan yang luar biasa. Mereka biasa lari di tanah yang tinggi ya, 2000 meter di atas permukaan air, permukaan laut maaf. Lalu kemudian mereka biasa lari pagi-pagi sampai kemudian matahari terbit. Bagusnya bukan main. Dan saya lihat bagusnya. Dan tanahnya itu mirip dengan Indonesia. Meskipun bedanya ya mereka lebih tinggi daripada tanah-tanah di Tangerang gitu. Tapi saya baru sadar banyak orang ingin pergi ke sana. Untuk lihat bagaimana orang-orang di sana mempunyai kebiasaan lari ataupun punya kebiasaan yang lain. Semua orang senang pergi ke tempat manapun yang punya keunikan tersendiri. Nah maka saudara, nggak ada tempat jelek.
Jelek itu hanya di dalam pandangan kita. Kita pikir mewah itu bagus, miskin itu jelek. Enggak tentu. Miskin tidak sama dengan jelek. Daerah kurang uang tidak berarti jelek. Alamnya tetap bagus. Dan kita nggak bisa mengatakan alam yang bagus itu alam 4 musim. Alam yang kemarau mana bagus. Itu menurut kita yang sudah terbiasa kemarau. Sudah terbiasa apapun yang biasa itu jadi jelek. Ingat ya, familiarity breeds contempt. Sudah biasa akhirnya dihina. Yang biasa itu dihina. Saya pernah cerita ke saudara kan, seorang ibu-ibu lagi nyapu di rumahnya di pinggir Danau Toba. Saya lihat rumahnya bagus bukan main. Ini harusnya difoto jadi kalender. Aduh rumahnya bagus, yang bikin bagus Danau Tobanya bukan rumahnya. Lalu saya bilang ke ibu itu, Bu, bersyukur sekali loh rumahnya di sini. Dia dengan nyapu, lihat saya dengan kesel bilang, biasa ini. Dia bilang, biasanya ini sambil nyapu. Apa ini bagus, biasa begini. Dia udah biasa, saya enggak. Mungkin bagi dia, Mall Karawaci itu hebat. Kalau dia lihat Mall Karawaci, kalau saya lihat Mall Karawaci sambil nyapu sambil bilang, biasanya ini. Mahal pun gitu ya. Nah maka saudara, kita mulai sadar, di mana-mana ada anugerah Tuhan. Di Babel yang kejam, yang menghancurkan Israel, yang membunuh anak-anak darah di sana, yang membunuh teruna-teruna di sana, yang membunuh ibu-ibu hamil di sana. Bagaimana Daniel tidak sakit hati kepada Babel? Inilah yang bunuh saudaraku, inilah yang bunuh keluargaku. Tapi Tuhan mengatakan, aku mau berikan hati manusia pada kerajaan ini. Daniel tersentak. Jika Tuhan berniat baik, masa aku tidak memuji dia? Jangan jadi kayak Yunus. Yunus mengatakan musnahkan Niniwe. Begitu Tuhan mau ampuni dia marah. Dan dia mengatakan selayaknya saya marah sampai mati. Ngambek minta mati. Sudah sempat hampir mati. Ditolong sekarang minta mati lagi. Kalau saya jadi Tuhan saya bilang oh benar ya. Langsung saya lempar dia dari canyon gitu ya. Dan dia bilang saya layak mati karena Tuhan kok berkati Niniwe sih. Tapi Tuhan begitu baik. Tuhan memberikan berkat besar untuk Babel. Maka Babel punya kebudayaan tinggi itu dari Tuhan. Di dalam Yesaya dikatakan bangsa-bangsa akan berbaris membawa hartanya Tuhan. Yang Tuhan berikan untuk bangsa mereka. Saudara kalau Babel bisa begitu bagus. Indonesia juga gak kalah bagus. Indonesia jauh-jauh lebih signifikan daripada Babel di dalam zaman sekarang. Ya kan zaman sekarang Babel kalah signifikan dengan kita. Karena Babel itu Irak. Nah maka saudara bisa mengatakan zaman ini bagaimana? Indonesia signifikan. Kenapa kita signifikan? Kita signifikan karena saya nggak bisa bilang lebih atau kurang ya. Karena di sini kita mulai bergumul tentang bagaimana pengaruh dari kekristenan mulai muncul. Dan waktu kita lihat ternyata bukan cuma pengaruh dari kekristenan. Pengaruh dari kekayaan budaya, pengaruh dari kelimpahan alam yang Tuhan berikan. Ini begitu besar. Ini mungkin hal yang sudah dengar dari SD ya. Di pelajaran kewarganegaraan, PPKN dan lain-lain. Pelajaran yang saudara hina terus. Bangsa kita besar, saudara protes apanya yang besar. Rupiah turun terus gitu ya. Miskin terus. Saya maunya keluar negeri. Tapi Pak Tong pernah mengatakan Indonesia itu luar negerinya luar negeri. Jadi kalau saudara bilang saya mau keluar negeri. Lalu orang Amerika bilang saya mau keluar negeri. Ya sudah kalian tukeran aja. Orang Amerika ke Indonesia itu luar negeri. Indonesia ke Amerika itu luar negeri. Dan saudara akan sadar semua bangsa punya keunikan yang potensi untuk menjadi titik untuk Tuhan mengubah bangsa itu. Nah apakah Tuhan akan mengubah semua bangsa? Enggak, sayangnya tidak. Tapi mari kita berharap Indonesia termasuk yang akan Tuhan ubah. Nah inilah kerajaan yang pertama. Kerajaan yang Tuhan berikan angelic trait atau gambaran mirip kerub yang Tuhan akhirnya berikan seperti hati manusia. Yang kedua bagaimana? Dan tampak ada seekor binatang lain yang kedua. Rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisi yang sebelah dan 3 tulang rusuk masih ada dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikian dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Nah saudara ini gambaran sangat sulit karena penafsiran juga cukup beragam. Jadi saya nggak bilang semua nubuat karena sudah pakai metode Origen jadi gampang. Nggak juga. Nah bagian ini bagian yang cukup tricky. Apa maksudnya ya? Siapakah beruang yang dimaksud? Kerajaan ini seperti apa? Nah saudara di dalam beberapa tafsiran dikatakan beruang ini gambaran binatang yang melahap di kala lapar. Ya biasanya setelah hibernasi. Beruang kan berhibernasi ketika dingin, tempat tertutup salju atau tidak ada makanan, mereka akan memilih untuk tidur. Mirip dengan saudara kalau di dapur nggak ada makanan, ngapain? Tidur, itu tunggu ada yang bisa bawa makanan. Saya nggak gitu loh by the way. Nah saudara, waktu beruang itu mau rasa bentar lagi masuk ke dalam musim dingin, dia akan makan banyak. Nah makan banyak ini dari mana? Dari instingnya. Kenapa dia mesti makan banyak? Karena kondisi lapar, kondisi kosong itu akan terjadi. Nah jadi beruang akan tahu dia kapan mesti makan banyak, supaya ketika musim dingin tiba dia tidur, dan setelah dia bangun badannya sudah kurus tapi masih hidup.
Nah ini cara diet yang bagus ya, makan banyak-banyak, tidur 1 bulan atau 2 bulan. Setelah itu bangun, ternyata masih hidup. Saudara, di dalam budaya Israel, maaf. Dikatakan yang bicara kepada beruang untuk makan banyak-banyak itu Tuhan. Jadi sebelum musim dingin, Tuhan yang bisikan ke beruang, makan yang banyak. Sebentar lagi akan ada salju. Jadi beruang akan makan. Ini menurut kepercayaan atau tradisi orang Israel. Nah maka yang suruh beruang makan siapa? Tuhan. Lalu bagaimana dengan bagian ini? Bagian ini adalah bagian di mana Tuhan membangkitkan sebuah bangsa untuk membersihkan sampai tuntas segala kotoran dan sampah. Siapa sih bangsa ini? Ada yang menafsirkan ini Persia, tapi ada yang mengatakan trait atau ciri yang lebih penting daripada mempin down ini Persia. Karena nubuat itu harusnya bisa berlaku setiap zaman. Lalu ini binatang mirip apa ya? Ini adalah kerajaan yang Tuhan bangkitkan untuk makan daging banyak-banyak. Siapa yang perintahkan makan daging banyak-banyak? Sebagian penafsir mengatakan Tuhan. Tuhan yang katakan, hantam, makan daging banyak-banyak. Kenapa makan daging banyak-banyak? Karena sebentar lagi akan ada periode engkau tidak bisa melakukan itu. Lalu kenapa mesti makan daging banyak-banyak? Karena sekarang adalah periode balas. Periode pembalasan dendam. Nah Tuhan mengizinkan ada kerajaan yang akan sangat jahat. Namun di tengah kejahatannya Tuhan memberikan mereka kekuatan untuk memusnahkan orang-orang jahat yang lain. Evil will devour evil. Yang jahat akan menghancurkan yang jahat. Nah saudara, ini adalah hal yang bisa kita selidiki di dalam sejarah. Persia salah satunya. Persia ini adalah kerajaan yang Tuhan pakai untuk melindungi umatnya. Di dalam kitab Esther misalnya. Di dalam kitab Esther saudara tahu ada orang namanya Haman. Ini adalah Hitler zaman kuno. Dia masuk ke kantornya. Waktu dia mau masuk, semua orang hormat sama dia. Ini Haman ini orang gila hormat. Maka waktu dia masuk semua hormat. Oh Tuan Haman, oh Tuan. Pokoknya dipanggil Tuan. Tadi siang di seminar ada yang tanya sama saya. Tuan pendeta, jadi saya dipertuan. Oh Tuan Haman, kami mengagumi engkau. Tapi ada satu orang namanya Mordekai sudah tahu. Haman ini orang yang gak ada kualitas tapi pintar menjilat. Ini cuma baik-baikin raja. Artasasta. Raja dibaik-baikin makanya dia pangkatnya naik. Mordekai orang ini tidak hormat sama sekali sama Haman. Maka Haman lewat dia tetap berdiri. Lu kenapa gak hormat? Pura-pura gak dengar. Wah Haman marah sekali. Dan Haman sombongnya bukan main. Dia mengatakan saya tidak akan bunuh Mordekai. Saya akan bunuh seluruh bangsanya. Dia bangsa apa? Ternyata bangsa Yahudi. Maka Haman merancangkan perang. Seluruh Persia boleh memusnahkan orang Yahudi pada tanggal ini. Wajib bunuh orang Yahudi. Wah orang Yahudi akan habis. Tapi kemudian Tuhan atur rencana. Kitab Esther meskipun gak pakai nama Tuhan. Tapi menjelaskan penyertaan Tuhan yang tidak terlihat. Tuhan izinkan satu keponakan dari Mordekai. Siapa yang tahu namanya? Hadasa. Kita taunya Esthernya ya. Tapi nama asli dia Hadasa. Nah dia akhirnya menjadi ratu. Karena ada ratu, ini raja ya, panggil ratu. Ratu datanglah kemari. Ratunya gak mau. Akhirnya ratu itu dipecat jadi ratu. Cerai, talak terakhir. Kemudian setelah itu diadakan sayembara. Siapa boleh jadi ratu berikutnya. Akhirnya Hadasa ini disuruh ikut kontes. Kontes kecantikan. Lalu dia menang. Dia jadi istrinya Artasasta. Nah waktu dia sudah jadi istri dari Raja Persia. Gak ada yang tahu bahwa Tuhan sedang pakai dia. Maka dia jadi istrinya raja, tapi dia gak kasih tahu dia dari negara apa, dari suku apa. Pokoknya yang penting cantik lah, suku apa gak penting kan. Semua kan bilang gitu kan. Tergantung suku apa. Saya punya teman itu ya, dia sangat ketat. Orang tuanya maunya dia pacaran sama orang Batak. Pokoknya hanya boleh orang Batak. Dia bawa seorang perempuan cantik, pinter, baik, ramah lagi. Wah ramah baru datang sudah ramah sekali. Halo om tante, saya pacarnya dia. Pokoknya baiknya bukan main. Lalu ditanya, baru apa? Oh saya bukan orang Batak. Oh bukan orang Batak. Oh. Lalu setelah perempuan itu pergi, anak ini deg-degannya. Dikasih enggak? Pa, ma, gimana menurut kalian? Dia bukan orang Batak. Batak enggak penting. Waduh, cantik begini kok. Mau dari suku Mars, dari bulan, dari Pluto. Kami enggak peduli. Gitu ya. Kalau udah cantik orang enggak ingat lagi sukunya. Nah maka Esther jadi ratu, enggak ada yang peduli. Suku apa dia? Gak ada yang peduli dia dari mana. Tapi ini rencana Tuhan. Nah Haman gak tahu. Haman rancangkan semua Yahudi dibunuh jam ini, hari ini. Wah, waktu itu Esther sedih bukan main. Maka dia pergi menghadap raja. Raja bolehkah menghadap? Silakan. Ada apa ratuku?
Aku ingin adakan perjamuan. Bolehkah aku undang raja ke rumahku? Kita makan. Oke, boleh nggak undang satu lagi? Siapa? Haman. Oh ya boleh, dia orang kedua yang saya sangat percaya. Maka mereka bertiga makan. Lalu Hadasa, Esther mengatakan, besok kita lanjut ya. Sekarang kita selesai dulu. Maka mereka pulang. Haman bangga banget. Aku dong diundang ratu. Padahal diundang untuk disembeli, dia nggak tahu. Aku nih hebat loh. Maka dia pamerkan, dia undang saudara-saudaranya untuk pamer. Karena dulu harus undang, nggak bisa di Instagram. Jadi mesti undang orang datang untuk pamer. Aku baru diangkat, aku baru diundang, aku hebat. Nggak kayak kalian. Kalian digabung pun masih di bawah saya. Waduh, sepupunya kagum semua. Hidup Haman, Haman hebat. Tapi Haman masih ingat ada satu orang nggak pernah tepuk tangan. Namanya Mordekai. Biar dia, saya matikan. Biar dia jadi Mor, lalu jadi Dekai. Pokoknya matilah dia. Lalu malam berikutnya mereka makan. Baru Esther bicara sama raja. Raja, sebenarnya hati saya sedih. Ada apa yang sedih? Meskipun separuh kerajaan akan aku berikan. Nah, ini puisi aja ya, jangan minta beneran. Meskipun separuh kerajaan aku berikan. Boleh itu aja. Enak aja loh. Ini namanya puisi. Separuh kerajaan pun akan aku berikan. Tuhan, saya ini sebenarnya sedih karena umatku, bangsaku mau dibantai. Haman kaget. Kok ada yang berani bantai umatnya ratu? Ya keterlaluan. Ratu yang lakukan itu mesti mati loh. Ratu orang mana ya? Saya orang Yahudi. Hah? Waduh celaka, saya yang inisiasi matikan orang Yahudi. Lalu ratu langsung bilang, Tuanku raja, ada orang jahat mau bantai bangsa hamba. Siapa orang jahat itu? Langsung tunjuk Haman, ini orangnya. Wah raja marah sekali, Haman ketakutan. Dia sujud sama Esther, Esther please ampuni, ampuni. Gak ada, akhirnya dia disulakan pada tiang dan orang Yahudi boleh membela diri. Tuhan pakai raja Persia untuk tolong bangsanya. Nah jadi waktu Tuhan mengatakan makan daging banyak-banyak. Artinya hancurkan kejahatan. Tapi bangsa yang Tuhan pakai bangsa jahat. Kadang Tuhan pakai bangsa jahat. Nah saudara kalau mengatakan Amerika itu jahat loh. Mungkin Tuhan pakai loh. Saya tidak menjadi pendukung Donald Trump. Tapi saya percaya ketika ada keberanian untuk bertindak. Saya tahu motivasi banyak. Motivasi ekonomi, motivasi keuntungan, geopolitik dan lain-lain. Semua campur-campur. Saya mengerti begitu banyak kejahatan bisa terjadi. Tapi Tuhan kadang pakai yang jahat. Lalu mengatakan makan daging banyak-banyak. Artinya apa? Bantai semua yang jahat. Saat ini saya pakai kamu. Tapi kalau kamu gak bertobat, besok kamu yang saya bantai. Mirip dengan Persia. Hari ini saya pakai kamu. Besok kamu gak bertobat, saya bangkitkan Alexander Agung untuk bantai kamu. Jadi saudara, kadang-kadang Tuhan pakai bangsa besar menindas umat Tuhan. Tapi kita mulai pikir-pikir lagi. Apakah Tuhan tidak melakukan kebaikan dengan membuat bangsa yang sama yang menindas kami. Ternyata juga menindas orang-orang jahat yang lain. Ini kadang terjadi. Maka Daniel dihiburkan. Ada kok kerajaan yang meskipun mengerikan, ternyata tetap Tuhan pakai. Nah ini karakter yang kedua. Lalu yang ketiga dikatakan ada binatang lain. Rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4. Dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kepala 4 lagi-lagi karakter mirip dengan kerub. Kerub punya kepala 4 meskipun 4 jenis yang beda. Manusia, raja wali, singa, dan lembu. Nah saudara, ini ada makhluk berkepala 4. Lagi-lagi mirip dengan kerub. Lalu bersayap 4. Lagi-lagi gambaran mirip kerub. Jadi apakah ini sama dengan binatang pertama? Ada perbedaan. Apakah perbedaannya? Perbedaannya dikatakan kepadanya diberikan kekuasaan. Kekuasaan untuk apa ya? Kalau yang pertama tadi, kepadanya diberikan hati manusia. Kalau yang kedua, kepadanya diberikan kekuasaan. Saudara, penafsiran yang unik dari bagian ini yang saya sangat suka adalah kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk creates. Untuk menciptakan kemuliaan. Jadi bukan cuma sekadar kekuasaan di dalam arti berkuasa. Tapi kekuasaan untuk menciptakan kemuliaan. Apa itu menciptakan kemuliaan? Kadang-kadang bangsa kuno itu begitu ingin rajanya ditinggikan. Sehingga mereka mati-matian mendevelop budaya. Nah ini adalah kerajaan yang keempat. Yang punya kemuliaan seperti kerub. Namun yang dipakai bukan diberi hati manusia seperti kerajaan pertama. Tapi diberikan kemampuan untuk mewujudkan kebudayaan. Culture making activities. Ini kerajaan ketiga. Kerajaan mengerikan, menindas umat Tuhan. Tapi Tuhan masih kerjakan hal yang baik. Apa hal baiknya? Mereka Tuhan izinkan untuk develop culture. Nah saudara, kenapa tafsiran kepada Makedonia kena? Karena Makedonia juga kerajaan yang cepat sekali menyebar, diberi kekuasaan untuk mendevelop culture. Gara-gara Alexander ada bahasa Yunani yang menyebar menjadi bahasa Yunani Koine. Akhirnya masuk dalam satu budaya, yaitu budaya Helenistik. Budaya Helenis mempermudah Injil disebarkan kemana-mana.
Bayangkan ya, Paulus pergi ke Korintus bicara bahasa Yunani. Lalu Paulus pergi ke Efesus ngomongnya tetap Yunani. Paulus pergi ke Mesir, umpama dia pergi ke Mesir, dia tetap bisa bicara dengan orang Mesir pakai bahasa Yunani. Kok bisa di mana-mana pakai bahasa Yunani? Karena Alexander Agung memperkenalkan bahasa ini sebagai bahasa terbaik. Maka kemana-mana bangsa-bangsa disatukan oleh bahasa Yunani. Kalau kita mirip dengan Inggris, mirip dengan itu, tapi kita karena Inggris kan. Karena Inggris jajah begitu banyak tempat, akhirnya Inggris jadi bahasa internasional. Ada yang mengatakan Inggris jadi bahasa internasional bukan karena Inggris, bukan karena the British Empire, tapi karena Amerika dan dolarnya. Sejak Perang Dunia Kedua selesai, Amerika merajalela di dalam kekuatan politik dan juga dolarnya. Jadi mau gak mau kita mesti belajar bahasa mereka. Nanti suatu saat kalau rupiah dominan baru kita paksa bangsa-bangsa lain belajar bahasa Betawi. Kalau mau transaksi, lu punya berapa? Gope, kagak mau. Nah ini mungkin nanti suatu saat mengganti Inggris, someday. Nah saudara, kenapa binatang ini diberikan kemuliaan mirip kerub? Karena kemuliaan Tuhan ingin diwujudkan tapi di dalam pembangunan kebudayaan. Nah maka meskipun ada penderitaan, tapi kita bisa lihat Tuhan tetap membangun sesuatu kok. Oh kalau begitu Tuhan jahat ya. Bangsa jahat Tuhan berikan pertobatan. Tapi bangsa jahat ada yang Tuhan tidak berikan pertobatan tapi menghancurkan kejahatan lain. Ada bangsa jahat Tuhan berikan kesempatan untuk membangun kebudayaan. Apakah Tuhan tidak hukum mereka? Tuhan akan hukum mereka. Bagaimana Tuhan menghukum? Dengan kerajaan yang terakhir. Nah kerajaan terakhir ini adalah kerajaan yang menjadi penghakim di dalam kondisi final. Nah ini menarik sekali untuk kita lihat. Di dalam bagian selanjutnya dikatakan kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, nampak seekor binatang yang keempat yang menakutkan dan mendahsyatkan. Dan ia sangat kuat, ia bergigi besar dari besi, ia melahap dan meremukan. Dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu, lagi pula ia bertanduk 10. Saudara, beberapa penafsir mengatakan tanduk 10, itu bukan tanduknya dihitung literally 10. Ini artinya dia punya kekuasaan sangat tinggi dan sempurna di dalam menghakimi. Jadi ada kuasa penghakiman yang diberikan kepada binatang ini. Ini binatang yang akan membuat bangsa lain yang berlebihan dihancurkan. Jika Babel terlalu keras, bangsa seperti ini akan hancurkan. Jika Persia terlalu keras, bangsa model ini akan hancurkan. Maka setelah Israel jadi orang buangan, Tuhan tetap pakai bangsa-bangsa menjalankan penghakimannya, yaitu kerajaan yang besar ini. Tapi kerajaan besar ini kalau dia jadi hakim, dirinya akan sombong, akan muncul tanduk yang menyombong. Jadi ketika dia sudah diberi kuasa menghakimi, dia merasa akulah hakim. I am the judge, I am also the jury, I am also the district attorney, prosecutor. Sayalah yang menjadi jaksa, saya menjadi hakim, saya juga yang menjadi orang yang mampu mengambil keputusan. Kalau begitu kamu punya segala kuasa hukum, saya punya segala kuasa hukum. Dia mulai sombong. Akulah yang berhak menentukan mana boleh dihancurkan, mana tidak. Akulah kerajaan terbesar. Nah kalau bangsa-bangsa lain berlebihan, Tuhan pakai bangsa ini untuk menghancurkan. Kalau bangsa ini berlebihan, Tuhan pakai siapa untuk menghancurkan? The final judge is Christ. Maka umat Tuhan akan menghakimi bangsa ini. Nah jadi Tuhan berikan kepada gambaran ini kepada Daniel. Daniel, umatmu akan menghakimi. Nama Daniel sendiri adalah hakimku adalah Allah. My judge is God. Allah adalah hakim. Jadi bangsa-bangsa Tuhan masih berikan anugerah. Kamu jahat, saya masih mau ampuni. Asal kembangkan kebudayaan seperti yang saya mau. Kamu jahat, saya masih ampuni. Asal hantam orang-orang jahat seperti yang saya mau. Kamu jahat, saya masih ampuni. Saya berikan kamu hati seperti seorang manusia. Tapi setelah aku ampuni kamu masih sembarangan. Aku bangkitkan kerajaan dengan tanduk 10. Tapi kalau kerajaan ini macam-macam, aku akan bangkitkan umatku. Umatku akan menjadi hakim yang tidak pakai otoritas power. Karena kalau umat Tuhan pakai otoritas power nanti sama lagi. Setelah mereka menjadi hakim, lalu siapa yang menghakimi mereka? Tapi umat Tuhan menghakimi bangsa-bangsa, bukan dengan kuasa pedang. Nah inilah keindahan dari apa yang Tuhan bagikan. Tuhan membangkitkan raja-raja, bangsa-bangsa di dalam dunia politik, di dalam segala kelimpahan yang Tuhan mau. Dan Tuhan menyiapkan bangsa menjadi hakim, tapi Tuhan menyiapkan the final judge is God's people. Umat Tuhan yang menghakimi bukan dengan senjata, bukan dengan pedang, tapi dengan pengaruh Injil. Nanti ini akan kita lihat di dalam bagian selanjutnya. Sampai di sini pembahasan pertama kita mengenai nubuat dari 4 kerajaan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, tolong kami sehingga kami makin mengerti dengan limpah bagaimana memahami kondisi di tengah-tengah dunia.
Kami sadar dunia kami penuh dengan goncangan, tapi kami tahu ada penghiburan dari Tuhan bagi kami semua. Tolonglah kami sehingga kami menikmati hidup di dalam Tuhan dan sungguh-sungguh dianugerahkan oleh Tuhan berkat untuk mampu bersaksi di tengah-tengah dunia. Tolong kami supaya kami menjadi umat yang menjalankan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.